Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Yuli Supodo. Kita hari ini perkuliahan akuntansi perpajakan, dimana kita akan bahas kaitannya dengan laporan keuangan komersial dan laporan keuangan fiskal. Baik, kita lihat dulu apa fungsi dan kegunaan kedua laporan tersebut. Itu pengertian laporan keuangan fiskal adalah laporan yang digunakan untuk kepentingan pajak sehingga harus dibuat sesuai dengan peraturan dan undang-undang perpajakan. Kalau laporan keuangan komersial adalah laporan yang didefinisikan sebagai segala pertanggungjawaban yang menyangkut laporan kegiatan keuangan yang dilakukan oleh suatu perusahaan atau instansi atau publik dalam periode tertentu. Laporan keuangan fiskal, perhitungan laba rugi dan perubahan laba ditahan, penjelasan laporan keuangan fiskal, rekonsiliasi laporan keuangan komersial, dan laporan fiskal ikhtiar. Artinya laporan komersial yang sudah dibuat oleh suatu instansi atau perusahaan itu nantinya untuk kebutuhan pajak terhutangnya harus diadakan rekonsiliasi atau verifikasi ya, yang berdasarkan undang-undang perpajakan. Kita langsung aja kita lihat perbedaannya ya. Perbedaan laporan komersial dan laporan fiskal pada item pedoman penyusunan akuntansi keuangan komersial itu berdasarkan standar keuangan akuntansi ya keuangan PSAK. Kalau laporan keuangan fiskal, pedoman penyusunannya adalah undang-undang perpajakan. Yang kedua, output atau keluarannya untuk laporan keuangan komersial adalah laba bersih usaha komersial. Sedangkan laporan fiskal adalah penghasilan kena pajak, laba fiskal ya, kemudian nanti ada pajak terhutang. Yang ketiga, pengguna itu stakeholder ya, pemegang saham, karyawan baik internal maupun eksternal. Untuk laporan fiskalnya penggunanya adalah kantor pajak, sehingga nanti harus berdasarkan undang-undang pajak setelah direkonsiliasi. Keputusannya adalah keputusan bisnis dari stakeholder ya, dari stakeholder. Kemudian kalau laporan keuangan fiskal adalah untuk kepentingan pajak terhutang. Pengakuan pendapatan dan biaya menurut PSAK, semua pendapatan dan biaya dapat diperhitungkan dalam menentukan laba ruginya di akhir periode. Untuk laporan keuangan fiskal, tidak semua pendapatan dan biaya dapat diperhitungkan dalam menentukan laba fiskal. Nanti ada perbedaan-perbedaannya mengenai pendapatan dan biaya, terutama pada beberapa item ya. Konsepnya adalah 3M, mencari, mendapatkan, dan memelihara. Sepanjang itu yang masuk ke dalam mencari pendapatan, kemudian mendapatkan pendapatan, kemudian memelihara pendapatan, itu diterima oleh undang-undang perpajakan. Di luar itu tidak diperkenankan. Ada aturan-aturan undang-undang perpajakan yang menentukan hal tersebut. Selanjutnya masuk ke masih teori ya, supaya memahami dulu komponen penghasil pendapatan ya. Ini ada contohnya, penghasilan adalah objek pajak penghasilan. Penghasilan dikenakan dari pajak penghasilan yang final. Penghasilan bukan objek penghasilan. Oke, nomor 2, komponen biaya atau beban. Berdasarkan kata bahasa Indonesia itu dijelaskan bahwa beban adalah suatu penurunan manfaat ekonomi selama kurun waktu satu periode atau akuntansi dalam bentuk arus kas keluar ataupun berkurangnya aset ataupun adanya kewajiban, sehingga bisa menyebabkan adanya penurunan ekuitas atau laba ya yang didapatkan. Tapi jika dilihat dari bagian fiskal bahwa beban adalah penyesuaian biaya yang digunakan untuk biaya mendapatkan
menagih dan memelihara penghasilan. 3M tadi ya, yang berhubungan langsung dengan perolehan penghasilan. Satu kedua tadi ya, satu adalah komponen penghasilan pendapatan itu. Kedua adalah komponen biaya atau beban. Yang ketiga, mengetahui metode penyusutan. Nah, ini kadang di laporan komersial itu menggunakan yang lebih banyak ya, atau lebih sedikit. Mengenai penyusutan itu biasanya menggunakan garis lurus. Tapi di dalam undang-undang perpajakan ada aturannya berdasarkan kelompok-kelompok aset, jenis aset. Di undang-undang perpajakan menggunakan garis lurus dan garis menurun. Sedangkan pembebanan persediaan juga berdasarkan perhitungan SAK dijelaskan ada tiga jenis penggunaan, FIFO, rata-rata, dan LIFO. Sedangkan di perpajakan tidak dipergunakan menggunakan LIFO ya, harus menggunakan FIFO dan rata-rata. Karena kalau menggunakan LIFO ini menghasilkan perhitungan pajak terutama lebih kecil. Nah, kira-kira seperti itu dulu perbedaan penerapan di dalam laporan keuangan fiskal. Di antaranya adalah kriteria pendapatan, kriteria biaya atau beban, kriteria beban penyusutan, dan pembebanan biaya untuk HPP untuk persediaan. Kita langsung saja kepada contoh soal. Di sini ada soal, kita ambil laporan keuangan laba rugi PT Dok Perkapalan Batamek, laba rugi ya, periodenya 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2020. Sini ada item pendapatan ya, pendapatan dia dalam bisnis ini, bisnis perkapalan. Ada pendapatan pembuatan bangunan baru, pendapatan reparasi atau memelihara kapal. Kemudian ada harga pokoknya itemnya adalah penggunaan material, pemakaian material, penggunaan tenaga langsung, artinya tenaga yang langsung mengerjakan proyek tersebut. Subkon, yaitu subkon adalah item di mana tenaga yang ada di PT Dok Batamek ini tidak bisa mengcover, kemudian menggunakan subkontraktor untuk item pekerjaan-pekerjaan tertentu. Kemudian ada biaya langsung. Di sini biaya langsung tuh yang menyangkut dengan pembangunan kapal atau pemeliharaan kapal tersebut. Oke, langsung saja kita dalam item pendapatan ini kita lihat seperti apa nilainya. Pendapatan bangunan baru berjumlah 13.250 juta. Nah, di sini tidak ada catatan ya. Maka kita di fiskal pun tidak ada koreksi. Kita ketahui bahwa di koreksi fiskal ini ada koreksi positif dan negatif. Koreksi positif itu untuk menambah jika itu di pendapatan, berarti positif untuk menambah jumlah pendapatan, dan negatif untuk mengurangi pendapatan. Sedangkan nanti di bagian biaya adalah positif untuk mengurangi biaya, kemudian negatif untuk menambah biaya, positif untuk mengurangi biaya. Seperti itu. Pendapatan di bangunan baru ini tidak ada mengalami koreksi, semua dinyatakan sesuai dengan undang-undang perpajakan, maka tidak ada koreksi. Pendapatan di reparasi pun sama, tidak ada temuan atau catatan yang harus dikoreksi. Kemudian di harga pokok material ya. Nah, di sini ada koreksi ya. Tertulis 5.500 juta. Terdapat koreksi pembebanan dengan LIFO ya. Mungkin campuran ya, dia ada LIFO karena LIFO tidak diperbenarkan. Setelah dikoreksi ada sekitar 200 juta ini menggunakan metode LIFO, sehingga tidak diperbolehkan karena lebih kecil. Dikoreksi 200 juta sehingga ada koreksi positif yang tadinya 5.500.000 ini harga pokok menjadi 5.300.000 sehingga
menambah biaya ya, mengurangi biaya ya, dikoreksi 55 juta sehingga menambah labanya, mengurangi biaya sehingga menambah labanya. Karena kalau tidak dikoreksi fiskal begini dengan rekonsilasi, ada sebagian memang laporan keuangan komersial itu bila pada saat melaporkan ke publik itu dibesar-besarkan labanya. Nah, pada saat melaporkan ke pajak itu diperkecil-kecil labanya nih, sehingga dibesar-besarkan pembebanannya. Nah, ini untuk menghindari hal tersebut maka diadakanlah gunanya rekonsiliasi fiskal ya, untuk mengetahui pajak terhutangnya. Lanjut, di sini ada catatan ya bahwa sekitar 200 jutaan menggunakan LIFO, live in phase out ya. Dengan tenaga langsung tidak ada koreksi, nah ya, menggunakan ini jam kerja orang, mungkin ini subkontraktor pun tidak ada koreksi. Kemudian di biaya langsung ada koreksi, ada catatan saat seremoni di situ ditemukan biaya santunan anak yatim tua jempol, sedangkan di Undang-Undang Perpajakan tidak berbolehkan ya, yang tidak berhubungan dengan dalam mencari pendapatan itu, ini tidak bisa dihubungkan, ada sekitar 30 juta. Dan di dalam biaya perjalanan dinas terdapat biaya tiket pesawat atas nama Bambang, istri dan anaknya sekitar 20 juta. Di Undang-Undang Perpajakan tidak diperkenankan karena tidak ada sangkut pautnya ya. Jadi kita koreksi 30 juta dan 50 juta di sini. Oke, supaya jelas, 30 juta ditambah 20 juta sehingga 50 juta dikoreksi ya, biayanya menjadi lebih sedikit ya, yang tadinya 260 juta untuk biaya langsung ini setelah dikoreksi oleh Undang-Undang Pajak sesuai peraturan pajak terdapat koreksi 210 sehingga 260 ini menjadi 210 sehingga menambah labanya. Beban overhead tidak ada catatan sehingga jumlah HPP yang tadinya 9 miliar 957 juta menjadi 9 miliar 707 juta ya. Jadi laba kotornya yang semula, laba kotornya adalah jumlah pendapatan dikurangi oleh jumlah HPP sehingga laba kotornya 6 miliar 543 juta yang semula nih di sebelum rekonsiliasi di laporan komersial 6 miliar 543 juta menjadi 6 miliar 793 juta. Kemudian kita masuk ke biaya operasional. Di situ ada gaji dan upah, lembur, tunjangan transportasi dan lain-lain. Kita lihat ada temuan nggak di situ gaji dan upah. Nah, ini ada temuan gaji dan upah sebelum rekonsiliasi ada jumlahnya 1 miliar 555 juta. Tetapi di dalam gaji dan upah ini ada catatan, dalam biaya gaji ada biaya pembayaran apartemen dari periode 1 Januari sampai 30 Desember, ada apartemen untuk pembayaran direksi ya, sebulannya sekitar 4.800.000 dikali 12 sehingga menghasilkan 57.600.000. Nah, untuk Undang-Undang Perpajakan ini tidak diperkenankan karena tidak ada hubungannya ya. Jadi dikoreksi yang tadinya 1 miliar 555 juta dikoreksi sekitar dikoreksi sesuai temuan 57.600.000 sehingga berkurang ya bebannya ini ya menjadi 1 miliar 497.400.000. Biaya lembur juga ada catatan di sini. Pada saat lembur ini ditemukan ada staf tanpa adanya bukti ya, tanpa ada bukti atau nominatifnya, tidak ada, mungkin tidak ada perintah lemburnya, ada jumlahnya 7.500.000, tidak ada buktinya, maka di Undang-Undang Perpajakan tidak diperkenankan sehingga jumlah sebelum rekonsiliasi 557 juta untuk biaya lembur dikoreksi 7.500.000 sehingga menjadi 549.500.000 ya, 549.500.000
500.000. Oke. Kemudian untuk transportasi tidak ada catatan, biaya transportasi tetap. Beban makan kantor pun tidak, ya. Beban makan tidak ada karena mungkin catering, ya. Beban makan kantor ini sebenarnya tidak diperkenankan ya di dalam di dalam undang-undang perpajakan. Baik, kita koreksi dulu. Kalau ini merupakan kenikmatan, tidak diperkenankan nih. Beban makan kantor ini tidak ada hubungannya dengan merupakan kenikmatan buat yang diberikan oleh perusahaan kepada, ini tidak merupakan bagian tidak diperkenankan dalam undang-undang perpajakan, sehingga ini dikoreksi ya, koreksi positif sejumlah 66 juta ya, sehingga tidak ada lambanya, tidak ada nilainya. Kemudian ada juga pengobatan. Nah, pengobatan ini juga tidak diperbolehkan kecuali dirembes ya, kecuali dirembes. Kalau semata-mata di biaya yang dikeluarkan oleh karyawan kemudian dibebankan kepada perusahaan, tidak boleh, sehingga dikoreksi sehingga menjadi tidak ada. Training karyawan ini tidak boleh ya. Biaya security, beban sanksi pajak ini merupakan final ya, karena sudah dibebankan di pajak, sudah dikreditkan, jadi tidak ada, supaya tidak double. Bunga-bunga pinjaman ini pun tidak ada catatan, berarti boleh. Cadangan penghapusan piutang yang tidak diperkenankan karena belum merupakan biaya, sehingga dikoreksi. Jamuan tamu tidak ada daftar nominatifnya atau tidak ada bukti yang validnya. Nominatif itu misalnya adanya bukti daftar jamuan dari bukti seperti KTP, NPWP atau daftar peserta yang diberi jamuan itu. Nah, harusnya seperti itu. Jika tidak ada maka di Undang-Undang Perpajakan tidak diperkenankan, sehingga harus dikoreksi. Jamuan tamu sebesar 10 juta dikoreksi sehingga jadi 0, tidak menambah pendapatan, mengurangi biaya. Listrik dan telepon ini tidak ada catatan. PBB dan materai juga tidak ada catatan. Penyusutan aktif tetap di sini Undang-Undang Perpajakan hanya menggunakan garis lurus dan saldo menurun, sehingga ada koreksi. Kita lihat seperti ini. Nah, ini adalah tabel laris laporan biaya penyusutan yang digunakan oleh PT Dok Batamek menggunakan tabel laris metode garis lurus ya, tetapi dengan metode umur manfaat seperti ini ya, gedung. Nah, sehingga menghasilkan angka ini dari jumlah aset aset seperti gedung, perolehannya 1.900.000.000, kemudian nilai residunya di 150 juta dibagi masa manfaat 25, ketemunya 70 juta. Tetapi dengan menggunakan tarif masa manfaat penyusutan berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 Perpajakan 2008, semisalnya kelompok gedung ya di 20 tahun, maka ketemunya 95 juta, sehingga di sini ada koreksi negatif ya. Jadi ini mengurangi laba ya, karena pada awalnya PT Batamek menyusutkan aktifanya 150 juta, tetapi berdasarkan tarif fiskal sesuai Undang-Undang Perpajakan 205 juta, sehingga ada selisih 54.600.000 ya, koreksi negatif ya, sehingga ini akan mengurangi laba. Di penyusutan kita lihat di penyusutan 150 ada koreksi 54, sehingga menambah biaya, ini mengurangi laba, berarti dari 150.400.000 sebelum koreksi pajak
koreksi laporan komersialnya setelah dikoreksi menjadi 205 juta. Premi asuransi kebakaran pabrik ini tidak ada catatan, diperbolehkan. Sumbangan 17 Agustus ini tidak diperkenankan karena tidak ada hubungannya dengan mencari, mendapatkan, dan memelihara. Ini dikoreksi sehingga yang 5 juta hilang jadi 0. Ini akan menambah laba, mengurangi biaya. Kemudian ini juga sumbangan ke panti asuhan ini juga tidak diperkenankan, tidak ada sangkut pautnya dengan 3M tadi, sehingga harus diperkoreksi. Yang tadinya 8 juta sehingga menjadi 0, hingga menambah pendapatan, menambah laba pendapatan. Jumlah operasional yang tadinya total jumlah operasional yang tadinya menurut laporan komersial 2.767.400.000 setelah dikoreksi fiskal ya menjadi 2.632.900.000. Kemudian laba operasionalnya ya setelah tadi laba kotor dikurangi biaya operasional yang semulanya 3.775.600.000 setelah dikoreksi menjadi labanya 4.160.100.000. 4.160.100.000 ya. Oke, sekarang dikurangi lagi beban pemasaran. Beban pemasaran itu ada biaya promosi, ikan, pemasaran, dan lain-lain ya, perjalanan dinas. Nah, di dalam pemasaran ini terdapat ada beberapa beban yang dibukukan tetapi tidak ada nominatifnya seperti tadi ya. Seperti tadi tidak ada kelengkapan KTP, MPWP dari si penerima promosi ikan maupun itu daftarnya, buktinya lah tidak ada buktinya. Dari 105 terkoreksi 15 juta ya, ada 15 bukti 15 juta, ini tidak ada bukti ya. Nah, nilai 15 juta tidak ada buktinya sehingga harus dikoreksi. Yang tadinya 105 juta dikoreksi 15 juta kemudian menjadi 120 juta. Ini beban pemasaran, ini juga menambah biaya ya, mengurangi biaya. Artinya ini mengurangi biaya yang tidak ada ini 15 juta. Ini ada koreksi negatif berarti ya. Ada koreksi negatif 105 juta koreksi negatif ini sehingga ini menambah laba ya, yang tadinya 105 menjadi 90 juta. Kemudian perjalanan dinas ya, entertain, dan ini juga terdapat biaya yang tidak ada nominatifnya, artinya tidak ada buktinya yang dapat ditunjukkan, tapi ada nilainya 25 juta sehingga harus dikoreksi 25 juta. Ini ada koreksi negatif beban ini 25 juta, sehingga yang tadinya beban pemasaran itu 120 juta menjadi dikoreksi 25 juta menjadi 102 juta sehingga menambah laba ya. Jumlah biaya pemasaran yang semula 232 juta setelah dikoreksi 40 juta menjadi 192 juta. Pendapatan lain-lain di sini ada keuntungan selisih kurs tidak ada catatan 105 juta. Jasa giro dan bank ya, bank BRI ini maksudnya. Jasa giro dari Bank BRI itu juga tidak dibolehkan dari Undang-Undang Perpajakan kan sudah bersifat final, sudah dibebankan di bank biayanya sehingga tidak jadi double. Penghasilan bunga deposito pun tidak diperkenankan karena sudah merupakan final sehingga terkoreksi 5 juta sepenuhnya ya terkoreksi sehingga jumlah pendapatan lain-lain yang semulanya 114 juta menjadi 100 pendapatan lain-lain ya. Pendapatan lain-lain ini menjadi harusnya bertambah ya karena tidak ada 114 harusnya bertambah ya. Ini kita untuk pendapatan kita koreksi positif ya 5 juta.
juta, ini 4 juta. Ini kita jalankan sehingga dia akan menambah pendapatannya 123 juta. Yang semula 114 ya, setelah adanya koreksi fiskal menjadi 123 juta. Ini akan menambah pendapatan lain-lainnya ya. Sehingga jumlah pendapatan lain adalah yang semula 114 juta menjadi 123 juta, sehingga menambah laba sebelum pajak, yaitu laba operasional ya, ditambah dikurangi beban pemasaran, dikurangi jumlah pendapatan lain-lain, sehingga laba sebelum pajak yang semula sebelum koreksi fiskal 3.657.600.000 menjadi 4.283.100.000 ya. Nah, sekarang kita bisa mencari pajak terhutang karena ini nilainya di bawah di atas 4 miliar ya, 4,8 miliar. Kita gunakan berdasarkan fiskal, yaitu 50% dikali 25% dari laba sebelum pajak ya, sehingga 50% kali 25% dikali 4.283.100.000 menghasilkan angka 535.385.387.500.000 ya. Nah, kredit pajak yang sudah dibayarkan atau yang sudah dikreditkan ya di PT Dok Perkapalan Batamek ini, PPh 23 sebesar 42 juta, PPh 23 sebesar 27 juta, PPh 25 angsuran bulanan ya, itu 17 juta, sehingga kalau di total jumlahnya 86 juta. Jadi pajak yang masih terhutang, yang masih harus dibukukan hutang dari PT Perkapalan Dok Perkapalan Batamek ini, jumlah pajak terhutangnya 535.387.500.000 itu dikurangi oleh 86 juta, sehingga masih terhutang sekitar 449.387.500.000. Jadi daftar normatif ini ya keterangan tadi. Jadi pajak yang masih terhutang oleh PT Perkapalan Batamek ini, jumlah pajak terhutang dikurangi oleh pajak yang sudah dikreditkan, sehingga hasilnya adalah pajak terhutang, pajak yang masih harus dibayar, yang harus dibukukan. Demikian perkuliahan hari ini kaitannya dengan kwitansi perpajakan untuk rekonsiliasi laporan keuangan komersial menjadi laporan keuangan fiskal. Semoga bermanfaat. Silakan dicatat.